Qalansuwatun TV. Titik itu yang membedakan antara sekolah biasa dengan pesantren. Ada kira-kira yang masih ingat tadi apa titik perbedaan antara pondok pesantren dengan sekolah biasa di luar? Ada yang ingat? Ya. Coba sini. Kalau sekolah luar sekedar mengajarkan dan tidak mengamalkan, adapun pondok pesantren mengajarkan dan diamalkan. Jadi sekolah di luar sekedar mengajarkan, mengisi otak, ya, mengisi otak. Kalau pesantren mengajarkan dan mengamalkan. Nah, tadi dicontohkan beliau waktu kecil, ya, waktu kecil dipukul dan ditendang oleh seorang gurunya yang dia kenal sampai sekarang, yang dia kenang. Jadi itu karena apa? Pasal apa? Tanya satu. Tidak tahu tabe. Apa itu tabe? Kalau lewat di depan orang lebih tua dari dia harus tabe. Itu saja yang mau diajarkan oleh gurunya, lantas dia ditendang, dipukul. Sampai katanya waktu ditendang itu sepatunya copot dan terlempar. Nah, itu terkesan. Itulah bedanya dengan pesantren. Pesantren kita diajarkan. Kalau dulu memang sekolah juga mengajarkan begitu adabnya. Tapi sekarang ini hilang itu. Jadi praktek ilmu itu sudah tidak dihiraukan lagi. Jadi yang dipentingkan mengisi otak. Adapun di pesantren itu lain halnya. Apa yang dipelajari langsung dipraktekkan, diamalkan. Oleh karena itu kita malam ini akan melihat motto. Jadi judul kita motto pesantren Darul Abrar ada 5. Pertama, berakidah sahihah. Berakidah sahihah. Yang kedua, berbudi tinggi. Berbudi tinggi yang biasa juga disebut berakhlak karimah. Berbudi tinggi artinya berakhlak karimah. Yang ketiga, sudah tadi yang kedua. Yang ketiga, berbadan sehat.
berbadan sehat. Yang keempat, berpengetahuan luas. Berpengetahuan luas. Yang terakhir, berpikir kreatif. Berpikir kreatif. Ya. Baiklah, kita melihat satu-satu. Apa yang pertama? Berakidah. Apa? Sahih. Apa itu akidah itu? Akidah. Akidah itu adalah keyakinan. Keyakinan kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Tidak ada yang memberi petunjuk selain Allah. Tidak ada yang memberi ilmu selain Allah. Semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya berakidah sahihah. Jadi tidak ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. La ilaha, banyak Tuhan. Tuhan banyak. Ada Tuhan pohon, ada Tuhan batu, ada Tuhan air, Tuhan sungai, ada banyak. Tapi semuanya Tuhan itu tidak sah sebagai Tuhan. Yang sah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah yang sahih. Tidak ada yang mengatur, tidak, semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak boleh bermusyrik. Jadi santri Darul Abrar harus berakidah sahih, tentu tidak bermusyrik. Bagaimana itu bermusyrik? Bermusyrik, contoh kecil ya. Pergi meminta pada kuburan. Ya. Kuburan, pergi ke kubur minta. Yang banyak itu seperti pergi Tuan Tasalamaka di Goa ya. Ada dengar Tuan Tasalamaka? Pernah dengar? Di sana minta apa? Ya macam-macam. Minta banyak rezekinya, minta ini, minta kawin apa, minta ilmu banyak. Nah itulah namanya bermusyrik. Karena meminta tidak pada Allah. Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita itu di dalam meminta hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Itu namanya akidah yang sahih. Kita sholat, ada itu yang sholat. Mungkin anak-anakku belum dengar ya, tapi kalau ke masyarakat ada itu. Ada orang sholat, katanya nanti sah sholatnya kalau di depannya ditaruh foto gurunya. Foto guru.
Nanti katanya sah sholatnya kalau ada foto gurunya. Itu juga musyrik itu. Itu namanya, itu akidahnya, namanya akidahnya tidak sahih, tidak betul. Sebagaimana kita katakan tadi, akidah yang betul ialah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi, itu pernah terjadi sama keluarga sendiri, sepupu saya. Kan nenek saya itu, nenek kami itu ada di Angkue. Siapa yang dari Kejuara? Nah, tahu Angkue? Ada nenek kami dulu di Angkue, ulama, namanya Peta Majanggoe. Peta Majanggoe. Dia setelah mati dikubur di sana. Ada bukit-bukit yang kalau pasang naik, bukit itu berpisah dari darat. Ada bukit-bukit di situ. Namanya di situ ditanam kakek saya itu. Namanya Peta Majanggoe. Nah, orang bermusyrik di situ. Ada bawa sesajen lah. Bawa ayam, bawa kambing, bawa bermusyrik. Nah, ada sepupu saya tidak ke situ, belum ke situ. Artinya kalau ke situ dia sekali setahun atau. Tapi di rumahnya tiap malam buat kopi. Buat kopi ditaruh di, ada kalau di rumah itu ada namanya posibola. Tahu posibola? Itu kopi ditaruh di situ di posibola. Katanya untuk diminum. Siapa itu? Kakeknya itu, kakek kita yang sudah meninggal sekian lama. Namanya Peta Majanggoe. Itu kan kopi yang ditaruh di situ baru disiram dengan air panas. Jadi beberapa menit itu 5 atau 10 menit, apalagi setengah jam, berkurang ya. Karena menguap jadi asap. Coba, bukan hanya kopi, air panas atau teh apa, kalau panas taruh di situ, kasih penuh cangkir. Nanti setengah jam kemudian lihat itu berkurang itu. Sebab apa? Jadi asap. Nah itu sepupu saya keyakinannya enggak begitu. Keyakinannya itu yang minum sehingga kurang. Nah, jadi tidak, itu namanya tidak masuk akal. Kalau orang sudah mati datang minum. Nah, itu namanya akidah yang menyimpang atau akidah yang salah. Nah, di sini kita mau akidah yang betul, akidah sahihah. Semua ini akidah yang seperti begitu kita buang. Jangan ada lagi akidah yang menyimpang, akidah yang salah. Maka apa tadi yang pertama? Akidah sahihah. Itu yang kita mau capai. Maka di sini diajarkan sejak kelas 1
Sejak kelas 1 ada namanya pelajaran tauhid. Ya. Tauhid. Disitulah dipelajari bagaimana supaya kita ini berakidah sahih. Sebab banyak macam-macam kelakuan orang sehingga akidahnya tercemar, akidahnya bisa menyimpang, bisa salah. Nah, supaya tidak menyimpang, supaya betul, kita pelajari. Kita pelajari, terus kita amalkan. Jangan hanya dipelajari lantas pulang ke rumah, diajak pergi ke kuburan menyembelih kambing, ikut. Tidak boleh ikut. Kepada orang tua saja kita tidak boleh ikut. Itu petunjuk Al-Quran. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu memaksa kamu untuk berbuat musyrik, seperti memaksa kamu pergi ke kuburan untuk menyembelih kambing atau ayam atau macera katanya, macera posibola mau dicera, disembelihkan ayam baru darahnya ditaruh di tiang atau sembelih kambing itu semua akidah yang tidak betul, tidak sahihah. Akidah keyakinan yang tidak betul. Keyakinan yang betul semuanya itu harus dibuang dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah akidah. Jadi untuk lebih mantapnya akan diajarkan nanti mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 ada pelajaran tauhid. Yang kedua, berbudi tinggi. Berbudi tinggi artinya berkesopanan, sopan, berakhlak, akhlak karimah, berakhlak karimah. Itulah yang ajaran Islam yang sebenarnya. Dan itu yang akan kita pelajari dan akan kita didikkan, akan kita latihkan, kita latih, kita berlatih untuk berakhlak karimah, berakidah sahih. Bagaimana akhlak karimah? Tadi sudah diceritakan sedikit oleh Pak Kepala Kantor Kementerian Agama. Disuruh apa? Hanya mau diajarkan mapetabe. Itu kita di sini semua segi-segi akhlak dalam kehidupan diajarkan dan harus dipraktekkan. Pertama,
menghormati orang yang lebih besar dari kita, yang lebih tua. Menghormati orang yang lebih tua dari kita. Dan menyayangi orang yang lebih muda dari kita. Itu yang harus kita praktekkan di sini. Sehingga tidak terjadi clash, tidak terjadi baku jotos, tidak terjadi perkelahian, tidak terjadi perkelahian, tidak saling mengejek. Jadi jangan saling mengejek, karena itu kita harus menghormati. Nabi memberi pesan, laisa minna man lam yarham sagirana wa lam yuwakkir kabirana. Ada yang dibalik, lam yuwakkir kabirana wa lam yarham sagirana. Tidak termasuk golongan kami, tidak termasuk orang Islam kalau tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Jadi kelas 1 harus hormat kepada kelas 2. Kelas 3, kelas 4. Kelas 2 harus hormat kepada kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan seterusnya. Dan menyayangi yang di bawahnya. Menyayangi yang kelas 1. Ya. Begitu seterusnya, kelas 2, kelas 3. Kelas 3 juga begitu, menyayangi yang kelas 1, menghormati yang kelas 2, 3 dan seterusnya. Jadi menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Itulah akhlak. Berakhlak. Apalagi yang namanya guru, orang tua, itu harus lebih diutamakan. Bagaimana menghormati, bagaimana memuliakan. Saya biasa ya, waktu saya kecil, itulah yang tadi Pak, artinya pengajaran yang diterima waktu kecil itu teringat sampai mati. Saya waktu kecil kalau pergi Jumat sama bapak saya kan bapak dibawa pergi ke Jumat. Saya perhatikan itu bapak saya, kalau berjalan berjalan dia mau lambung itu. Dia mau lambung orang tua, orang yang lebih tua dari dia. Mau melambung, dia minta izin. Dia bilang, Pak, Puang, tabe lokal dulu. Begitu. Setiap ada orang tua yang mau dilewati, kasih tahu, tabe lokal peri-peri lokal dulu. Begitu, saya amati itu waktu saya kecil. Kalau pulang pergi Jumat atau pulang Jumat, saya ikut. Nah, ini namanya akhlak karimah. Dia tidak tahu, bapak saya itu tidak tahu siapa itu. Yang penting dia lebih tua dari dia. Maka akhlaknya seperti begitu.
Akhlak yang lain yang saya dapat dari keluarga saya, ketika saya masih kecil kan senang main apa namanya, main bola, bola istilahnya bola jeru, jeru yang dijadikan bola, atau apalah disepak-sepak begitu sama kawan-kawan. Nah itu kalau ada kelapa jatuh, wih kita berlomba, tinggalkan ini, berlomba siapa duluan dia yang dapat itu kelapa. Saya karena tidak kuat lari, ya, jarang tidak pernah saya dapat. Nah, sekali saya dapat, kebetulan karena kelapa itu pentalnya ke dekat saya yang dapat. Wah, rasanya gembira sekali. Saya dapat. Saya bawa pulang ke rumah. Datang kakek saya, bapaknya ibu saya. Apa itu? Wow, saya terangkan dengan benar. Wow, saya dulu berlomba di situ dan saya dapat. Langsung kakek saya bilang, di mana kamu dapat? Di sana. Kembalikan sana ke tempatnya. Jangan kamu ambil. Itu kelapa jatuh. Suruh kembalikan di tempatnya, saya pungut. Tadinya saya senang-senang, sekarang berubah jadi. Wah, kalau begitu dalam hatiku, saya sudah setengah mati ikut merebut kelapa, lantas tidak disenangi oleh ini kakek, baru disuruh bawa pulang ke sana. Nah, itu terkesan sampai sekarang. Apa yang kesannya? Ternyata setelah belajar, ya, ternyata kelapa yang semacam itu adalah termasuk syubhat. Karena punya orang jatuh, bahkan bisa termasuk haram, tidak boleh karena punya orang. Nah, baru sekarang saya, dulu hanya ada yang jatuh, tidak mau. Ada yang jatuh, saya lebih baik diam karena terpikirlah percuma ikut berlomba lantas dikembalikan juga, tidak usah, jadi diam saja. Nah, itulah ajaran akhlak yang Islami. Jadi begitulah semua yang diajarkan di sini, didisiplinkan di sini, itu adalah akhlak yang mulia. Termasuk akhlak. Pernah melihat kucing buang air? Siapa yang pernah lihat kucing buang air? Ya, bagaimana kalau buang air kucing? Bisa terangkan sini. Bagaimana kalau kucing buang air? Ayo. Biasanya itu kencing di pohon baru dikubur. Iya, itu kucing akhlaknya luar biasa. Mau buang air, gali-gali dulu ya. Setelah itu baru dikubur, kotorannya dikubur. Ini sekarang banyak manusia kucing lebih pintar dari manusia. Kucing lebih berakhlak dari manusia.
Ah, kloset, banyak kloset yang tidak tersiram. Hah? Itu artinya kucing lebih bagus daripada dia. Hah? Sudah. Sudah buang air, tidak di. Sorry. Nah, jadi cobalah berakhlak ini, berbudi tinggi, berakhlak yang tinggi lah. Bagaimana? Jadi buang air, setelah buang air di kloset, umpamanya sudah cebok, lihat klosetnya, ada ndak sisanya itu kotoran. Kalau ada siram sampai bersih, jangan dibiarkan begitu saja. Masa mau kalah dengan kucing? Ya, itu. Jadi banyak ini yang akhlak ini. Nanti di dalam mahfuzat ada namanya nusus ya, kalau di sini akan belajar banyak akhlak di situ. Akan hadis kelas 1 itu banyak akhlak, mengandung akhlak. Nanti kalau dapat pelajaran hadis atau nusus, ya dihafalkan supaya nanti teringat terus. Seperti manjada wajada. Saya tahun berapa? Tahun 63 ya. Saya tahun 63. Berapa tahun itu? 63 saya masuk di Gontor. Itu saya hafal manjada wajada sampai sekarang enggak hilang-hilang. Apalagi banyak temannya itu. Mansara ala darbi wasala. Itu saya ingat terus sampai sekarang. Padahal saya belajarnya tahun 63. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Masih banyak. Jadi akhlak, nanti akhlak itu dilihat pada pelajaran hadis, pelajaran nusus, dan bahkan ada pelajaran qiraatul rasyidah. Al-qiraatul rasyidah itu nanti kelas 2, kalau kelas 1 itu tadi. Kalau kelas 2 sudah ada pelajaran itu semua mengandung akhlak. Terlebih Al-Quran. Kalau dihafal Al-Quran, terus coba yang Al-Quran ya. Tadi apa tadi? Wa in jahadaka la antur cerika bima laisa laka bihi ilm. Apa kana? Fala tuti'huma. Tetapi apa di belakangnya? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Meskipun kita tidak boleh mengikuti, tetapi ada di belakang wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah kedua orang tuamu itu dengan pergaulan yang baik, yang hormat, yang tidak menyakiti hatinya dan lain sebagainya. Itu meskipun kita tidak mengikuti karena diajak bermusyrik, tetapi tidak boleh berlaku kasar di hadapan orang tua. Itu namanya akhlak, termasuk di berbudi tinggi. Ya, paham itu masalah akhlak. Jadi nanti akan
lebih banyak tahu masalah akhlak di dalam pelajaran. Sama dengan akidah tadi di dalam pelajaran. Yang ketiga, berbadan sehat. Berbadan sehat. Jadi kita menginginkan anak-anakku, para santri semuanya berbadan sehat. Bagaimana sehat? Wah, banyak. Makanannya harus sehat. Makanan. Bagaimana makanan yang sehat? Jangan membeli atau memakan makanan-makanan kemasan. Makanan kemasan. Termasuk apa? Mie instan, Indomie, dan lain-lain dan macamnya. Itu makanan. Minuman juga begitu. Jangan minum minuman kemasan, baik botol ataupun yang lainnya. Contohnya itu minuman kemasan apa? Apa? Teh gelas. Ya. Teh gelas, kopi gelas, apa lagi? Apa? Oleh apa ini? Minuman-minuman begitu itu namanya. Sebab apa? Sebab apa? Ada mengandung bahan namanya pengawet. Yang pengawet itu yang berbahaya. Itu membahayakan kesehatan. Pengawet. Apalagi yang minuman berwarna keras, berwarna tajam, ya. Berwarna hijau, merah. Ya. Ada lagi yang sering saya lihat diminum, juicy apa itu? Apa? Itu juga berbahaya itu. Pokoknya jangan minum minuman kemasan. Makanan kemasan. Terus yang lain untuk menjaga kesehatan, di sini sudah ada apa? Tadi itu supaya jangan makan kemasan, jangan minum kemasannya. Yang lain ada gerakan olahraga. Di sini tiap 2 kali seminggu ya, 2 kali 1 pekan lari-lari atau 1. Ada acara lari-lari. Nah, itu untuk kesehatan, supaya badan sehat tetap. Orang Arab bilang al-aqlus salim. Ya, itu. Jadi supaya akal kita sehat, maka tubuh kita harus disehatkan. Bagaimana caranya? Dengan olahraga. Olahraga tanpa biaya. Olahraga tanpa biaya itu lari. Bisa juga dengan olahraga biaya, tapi biaya ringan-ringan. Seperti apa, main bola, apalagi kalau main badminton boleh, tapi
itu biayanya berat itu, akarnya harga bola. Atau pingpong, dulu ada meja pingpong, sekarang tidak pernah saya lihat. Dulu ada dua saya beli dulu meja pingpong, dan tidak tahu kemana nih, sudah hancur barangkali. Jadi bola pingpong, apalagi bola kaki, apa voli, itu bisa semua, ada lapangannya, lapangan voli, ada takraw. Dulu ada takraw, tidak tahu sekarang. Ya, itulah olahraga. Nah, sekarang bagaimana kita berolahraga? Berolahraga tujuannya untuk sehat. Nah, supaya sehat, cari olahraga yang tidak memerlukan biaya besar. Seperti badminton itu besar itu biayanya. Kalau bola besar tapi bisa berurunan patungan berapa orang itu. Olahraga punya waktu dan punya pakaian, sebagaimana dijelaskan tadi malam. Tadi malam Ustaz Mutakin jelaskan pakaiannya olahraga lain, pakaian masuk kelas lain, pakaian ke masjid lain. Jadi olahraga ada namanya pakaian olahraga. Itu yang dipakai kalau mau berolahraga. Kemudian ada yang paling penting dalam berolahraga. Dalam berolahraga bukan menyelesaikan hitungan. Apa itu? Menyelesaikan hitungan. Umpamanya pingpong, atau bola bola meja, ada perhitungannya. Berapa itu perhitungannya? Ada namanya. Itu tidak mesti selesai perhitungan baru berhenti. Tidak mesti. Mungkin belum selesai perhitungan tapi sudah berhenti. Mengapa? Apa sebab? Sudah sampai waktunya. Sudah kalau sudah ada pengumuman sudah selesai waktu olahraga. Kalau ada pengumuman sudah selesai waktu olahraga, berhenti semua. Selesai atau tidak selesai itu hitungan. Jangan terikat dengan perhitungannya itu. Begitu juga voli, begitu juga badminton kalau ada. Jadi tidak usah nanti kalau umpamanya sudah ada pengumuman waktu berolahraga selesai, tetapi hitungannya belum selesai, belum cukup. Teruskan dulu, nanti selesai hitungannya. Salah, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi tujuannya berolahraga hanya bukan untuk menyelesaikan hitungan atau bukan untuk kalah menang. Bukan untuk kalah menang, tapi untuk kesehatan badan. Sudah. Jadi kalau berolahragalah menurut anjuran kesehatan dan menurut
aturan di dalam pesantren, yaitu disiplin. Nanti ada disiplinnya. Yang ketiga, berpengetahuan luas. Dah. Yang keempat ya, bukan ketiga, keempat. Berpengetahuan luas. Ya, anak-anakku di sini akan dibekali dengan pengetahuan luas. Kalau kelas 1 belum, ya, jangan kelas 1 sudah mau pengetahuan luas. Belum. Kelas 1 itu baru dasar. Dasar untuk mencapai pengetahuan luas. Nanti itu pengetahuan luasnya di kelas 4, 5, 6. Jadi kelas 4, 5, dan 6. Kalau keluar sebelum kelas 4, ya itu belum dapat pengetahuan luas itu. Jadi harus berniat dari sekarang. Saya niat di sini belajar sampai selesai pengabdian. Nah, itu kalau sudah selesai pengabdian, insya Allah pengetahuannya sudah luas itu. Nah, jadi berpengetahuan luas. Sebab kalau orang berpengetahuan luas itu tidak akan berkelahi, tidak akan bertengkar. Kalau sudah berpengetahuan luas. Tapi kalau orang berpengetahuan sempit, kecil, itu sedikit-sedikit mau berkuantam, mau berkelahi. Sebab apa? Yang dia ketahui, itu yang dia yakini, itu saja dia pegang. Sementara yang diketahui orang dia tidak tahu. Jadi dia pertahankan, akhirnya berkelahi. Nah, jadi kalau berpengetahuan luas, nanti saya di Darul Abrar kok tidak kunut. Nah, di luar kunut. Kalau orang berpengetahuan luas, tidak ada masalah itu. Orang lihat orang kunut, ya biarkan aja. Paling-paling kalau mereka bertanya kenapa kamu kunut, baru dijelaskan. Jadi kok tidak baca bismillah? Kalau ditanya baru dijelaskan. Tapi yang menjelaskan itu sudah luas pengetahuannya. Kalau belum luas pengetahuannya tidak bisa dia jelaskan. Nanti kalau sempat kelas 5, 6 itu baru bisa menjelaskan kenapa tidak kunut, kenapa tidak menjaharkan bismillah, kenapa takbir hari raya kok hanya 1, tempat-tempat lain ada 5, 7 dan sebagainya. Kalau sudah luas, itu tidak ada masalah pengetahuannya. Nah, jadi harapannya capailah itu pengetahuan luas dengan menyelesaikan pengabdian. Sudah selesai mengabdi, insya Allah sudah luas itu pengetahuannya. Supaya pengetahuan luas, tambah lagi
harus banyak membaca, harus banyak menghafal. Makanya penghafalan ditargetkan kelas 3 itu sudah selesai hafalan 30 juz. Bisa apa tidak? Tadi Pak Kandep itu memberi cara. Bisa asal mau. Nah, ini asal mau. Mau. Kata-kata Pak Kandep tadi. Tulis mau. Di tangannya, di mana? Di mana-mana tulis mau. Supaya tidak berpikiran tidak mau. Jadi harus mau. Jadi kesimpulannya asal mau insya Allah ada usaha. Asal mau mesti berusaha. Kecuali kalau tidak mau ya tentu tidak akan berusaha. Jadi insya Allah bisa menyelesaikan hafalan dalam tempo 3 tahun. Jadi kelas 4 mulai meluas pikiran, mulai pengetahuan luas. Jadi itulah niat semenjak masuk, sudah niat memang. Apa niatnya? Mau selesai sampai pengabdian. Nanti kalau sudah mau berusaha bagaimana supaya jadi ada yang perlu diketahui bahwa di sini nanti dalam menilai penilaian, di samping penilaian ilmunya yang dia dikuasai, ada namanya penilaian akhlak. Itu tadi berbudi tinggi, akhlak. Ilmunya insya Allah dapat kalau semua bersungguh-sungguh mau mendapat ilmu yang luas atau pengetahuan yang luas. Setelah kita mendapat pengetahuan luas, pikiran kita sudah sehat, badan kita sudah sehat, pengetahuan kita sudah luas, sudah banyak, maka kita sampai kepada berpikir kreatif. Ini moto yang kelima, berpikir kreatif. Bagaimana itu berpikir kreatif? Ya, ada kreatif, artinya pikirannya itu tidak terbatas kepada satu fokus, tapi dia punya kreatif banyak. Dia bisa jabarkan itu ilmunya, dia bisa jabarkan akhlaknya. Itu namanya kreatif. Coba contoh kreatif.
eh, ada orang yang berceramah seperti saya sedang berceramah. Tiba-tiba mati lampunya. Tentu mati speakernya. Kalau orang yang tidak kreatif, diam saja. Tapi kalau orang yang kreatif, langsung cari mana pantinya ini, perbaiki. Itu kreatif namanya. Ada cucu saya itu di rumah, namanya Yusuf. Tahu Yusuf, kenal? Itu anaknya kreatif. Bagaimana kreatifnya? Hah? Kalau dia lihat saya pakai baju, pakai celana, langsung sendal saya diambil, ditaruh di depan pintu, menghadap keluar. Dan tidak pernah saya ajar itu. Dia sendiri kreatifnya. Saya bilang ini anak kreatif sekali. Langsung dia pergi ambilkan sendal, terus taruh di depan pintu, menghadap keluar. Itu namanya kreatif. Ada orang banyak ilmunya, pengetahuannya luas, tapi tidak kreatif. Ada orang tidak banyak ilmunya, tapi dia kreatif. Nah, kita di sini menginginkan supaya anak-anakku semua itu mempunyai kreatif. Banyak alat-alat, banyak cara-cara untuk menjadi manusia kreatif. Di antaranya ada di sini kursus-kursus. Itu bisa membuat kita kreatif. Kursus khat, kaligrafi, itu bisa membuat kreatif. Cara mengajar itu bisa, harus yang punya kreatif. Kalau yang punya kreatif mengajar itu pengajarannya berhasil, sukses, dan dikenal orang. Semua muridnya senang karena dia kreatif. Tetapi kalau tidak kreatif, wah, muridnya ngantuk saja itu. Ya, jadi harus punya kreatif. Termasuk kreatif melihat kursi yang terbalik. Melihat kursi yang terbalik, dibiarkan saja dilewati, itu tidak ada kreatif namanya. Tapi kalau dia singgah, mampir, perbaiki itu kursi, mendudukan yang bagus, menaruh di tempat yang itu namanya kreatif. Begitu juga ilmu-ilmu yang didapat. Kalau meletakkan ilmu yang didapat pada tempatnya, itu namanya kreatif. Kalau tidak pada tempatnya, itu tidak kreatif namanya. Harus kreatif. Jadi harus bisa semua ditata. Termasuk kreatif bagaimana membuat surat-surat. Surat itu, orang yang membuat surat itu harus kreatif.
Kalau tidak kreatif, wah, orang malas baca. Artinya penyusunannya ya, disusun, kata-katanya, apanya semua. Itu yang baik susunannya itu dari otak yang kreatif, dari orang yang kreatif. Menyusun buku-buku di perpustakaan, menyusun buku-buku di kamar. Seperti kalau jadi ketua kamar itu harus kreatif. Mungkin hari ini disusun di sana, besok di sana lagi, dipindahkan, atau satu minggu kemudian satu Jumat, tiap Jumat dirubah susunannya apa dan lain sebagainya. Itu namanya termasuk kreatif. Jadi selalu baru penglihatan kita, selalu baru perasaan kita. Itu karena kita kreatif. Nah, jadi itulah yang harus kita tanamkan kepada anak-anakku, bahwa harus mempunyai titik tujuan. Titik tujuan memperbaiki akidah supaya menjauhkan kemusyrikan. Titik tujuan berbadan sehat. Sebab kalau sudah berbadan sehat, akhirnya akan berpikiran sehat. Titik tujuan memiliki akhlak yang mulia atau berbudi tinggi. Bagaimana supaya kita menjadi manusia yang berbudi tinggi? Kalau tidak bisa sama dengan Nabi, ya kita mengikuti Nabi lah. Nabi itu bagaimana akhlaknya? Wa innaka la ala khuluqin adzim. Harus berakhlak. Jadi santri Darul Abrar harus berakhlak tinggi supaya orang di luar pesantren akan menghargai. Kita itu dihargai karena akhlak kita. Kalau kita berakhlak mulia, maka orang akan menghargai kita. Tapi kalau tidak, tentu orang akan melihat kita tidak ada harga. Oleh karena itu, anak-anakku, ini moto perlu menjadi pusat perhatian. Sebelum kita pindah ke pancajiwa. Jadi nanti pancajiwa mungkin pancajiwa. Teruskan pancajiwa. Sekarang kita pindah ke pancajiwa. Panca itu artinya berapa? Apa? Panca 5, Pancasila, panca jiwa, panca jangka, panca 5. Jadi di pesantren ini para santri harus mempunyai 5 jiwa. 5 jiwa.
Jiwa pertama adalah keikhlasan. Jiwa kedua kesederhanaan. Jiwa ketiga ukhuwah Islamiyah. Jiwa keempat berdikari. Jiwa kelima berdisiplin. Ya, sudah. Jadi jiwa pertama adalah keikhlasan. Ikhlas. Ya. Anak-anakku di sini harus mempunyai jiwa ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah bersih. Tidak dikotori oleh sesuatu. Bersih, tidak dikotori oleh sesuatu. Jadi pertama tentu niatnya berniat. Niatnya mencari ilmu di sini, niatnya belajar di sini, tentu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikotori. Jangan dikotori dengan wah, saya mau belajar di sini nanti untuk jadi pegawai negeri. Itu sudah kotor itu. Saya mau belajar di sini supaya bisa jadi menyaingi si A. Menyaingi si A. Tidak bisa, itu kotor. Pokoknya ikhlas lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata belajar karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena tujuan lain. Tujuannya adalah li'la'i kalimatillah. Sudah. Jangan ada tujuan lain. Li'la'i kalimatillah. Ikhlas, bersih. Li'la'i kalimatillah. Jangan dikotori dengan niat-niat yang lain. Kan ada orang belajar karena ingin mendapat gelar. Belajar karena ingin mendapat gelar. Dapat gelarnya, hilang pelajarannya karena mau jadi gelar aja. Jadi setelah dapat gelar, hilang pelajarannya itu. Tidak tahu apa-apa. Maka banyak kita lihat
orang yang sudah selesai sarjana S1, S2, tapi duduk di pinggir jalan memegang gitar. Apa? Ilmunya kemana itu? Ya, karena memang hanya untuk cari gelar. Sudah dapat gelarnya, hilang ilmunya. Nah, itulah sebabnya di sini, ujian itu bukan tujuan. Ujian bukan tujuan, tetapi hanya apa? Hanya alat untuk mendapat ilmu. Salah satu alat untuk mendapat ilmu adalah ujian. Jadi bukan untuk apa? Bukan untuk cari gelar, bukan. Tetapi kalau sudah punya ilmu, tentu mendapat gelar ya sudah dapat, sudah gampang, sudah mudah. Tapi gelar itu kan bisa dibeli. Tapi ilmu tidak bisa. Harus dicari ilmu. Kalau gelar bisa dibeli. Ada tamu kemarin itu. Gelar bisa dibeli. Sekarang ada gelar S2, ada S3 dari Swiss. Itu dengan bayar sekian wisuda. Tapi ilmunya tidak. Karena itu kita di sini ikhlasnya apa? Mencari ilmu. Tidak punya tujuan lain, hanya ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala li'ila'i kalimatillah. Begitu juga guru-guru juga ikhlas. Ikhlas mengajar, ikhlas mendidik. Jadi guru-guru di sini tidak digaji. Tidak digaji itu. Ikhlas memberi ilmu. Ikhlas mendidik. Ikhlas ditanya dan lain sebagainya. Mengapa? Karena ikhlas itu adalah faktor. Ikhlas itu adalah salah satu faktor untuk mencapai kesuksesan. Ada seorang ulama. Ulama ini namanya Mustafa Al-Ghalayain. Itu menggambarkan keikhlasan. Apa katanya? Setiap manusia yang hidup itu perlu namanya apa? Ruh, nyawa. Setiap manusia yang hidup mesti ada rohnya, ada nyawanya. Kalau tidak ada nyawa, bukan manusia lagi. Apa? Mayat. Orang tidak ada itu orang yang sudah mati, tidak punya nyawa. Tidak ada orang yang oh itu manusia. Tidak.
Mesti, oh itu mayat, mayatnya siapa? Gelar pun hilang itu. Profesor yang mati tidak dikatakan. Oh, itu profesor, itu mayatnya. Tapi mayat, jenazah. Itu jenazah siapa? Maka kalau tidak punya nyawa, tidak punya roh, itu adalah jenazah, bukan manusia lagi. Kemudian diarti dikatakan di situ, itu suatu pekerjaan itu sama dengan manusia yang hidup. Kalau punya roh, baru dikatakan pekerjaan itu hidup. Tetapi kalau pekerjaan itu tidak punya roh, namanya sudah mati. Pekerjaan mati. Maka pekerjaan supaya hidup harus ada rohnya. Rohnya apa? Itulah ikhlas. Ikhlas. Jadi pekerjaan yang hidup itu adalah pekerjaan yang dikerjakan dengan ikhlas. Kalau pekerjaan tidak dikerjakan dengan ikhlas, itu namanya pekerjaan mati. Tidak akan bermanfaat. Kalau manusia masih hidup, itu masih ditenangi orang. Banyak membantu, banyak yang ini kalau hidup. Tapi kalau sudah mati, tidak ada orang cepat-cepat mau menguburkan, sebab sudah tidak ada gunanya. Nah, begitu juga pekerjaan. Kalau tidak ada keikhlasan, tidak ikhlas dalam bekerja, itu pekerjaan yang sudah mati. Orang akan menjauh, tidak akan membantu. Maka jadikanlah keikhlasan itu adalah pegangan dalam mengerjakan apa saja. Apa saja yang dikerjakan, kerjakanlah dengan ikhlas. Ikhlas artinya kalau orang Jawa bilang tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Tidak mengharapkan apa-apa. Ya bekerja karena Allah, tidak mengharapkan apa-apa. Tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan gaji, tidak mengharapkan ya yang lain-lain. Itu namanya ikhlas. Maka belajar di sini harus ikhlas. Bukan, ada juga saya dengar mau belajar di sini karena dikasih uang oleh bapaknya. Kalau tidak di sini tidak tidak dikasih uang. Itu sih. Jadi belajar karena untuk apa? Untuk dapat uang. Ya, untuk dapat uang. Nah, itu namanya tidak ikhlas. Ada lagi orang belajar karena malu pada temannya. Mau juga. Nah, itu juga masih tidak ikhlas itu. Pokoknya tidak ikhlas, tidak ada. Kalau kita ikhlas,
tidak ada yang mendorong. Tidak ada dorongan materi, tidak ada dorongan orang lain. Pokoknya harus didorong, dorongan saja keikhlasan untuk mencari ilmu. Jadi jangan sampai punya maksud kesederhanaan. Nah, hidup di pesantren harus mempunyai jiwa kesederhanaan. Tidak sama di rumah. Di rumah serba. Kalau di sini insya Allah sederhana. Baju sederhana, celana sederhana, makan sederhana, minum sederhana, segala harus dengan kesederhanaan. Mengapa? Karena sederhana itu perlu dipelajari. Jadi dipelajari. Kemewahan tidak perlu dipelajari. Hidup mewah tidak perlu dipelajari. Tapi hidup sederhana perlu dipelajari. Apa sebab? Ini pengalaman. Pengalaman saya pernah ke Makassar. Dulu ya, ketika saya masih dosen di Unismu Makassar di Jalan Ranggong, dan mengajar juga di Darul Istiqamah. Ini saya mau memberi kuliah besok pagi. Saya masih di Sinjai. Bus tidak ada. Bus waktu itu hanya satu bus dari Sinjai ke Makassar. Bus tidak ada, saya tidak dapat tempat duduk di bus. Tidak mau juga berdiri. Tidak ada juga karcis untuk berdiri, tidak ada. Jadi, bagaimana saya ini? Padahal besok ini jam 7 saya mau memberi kuliah di Unismu. Saya cari bagaimana caranya supaya saya ketemu sopir trek PU yang kebetulan mau ke Makassar. Ini trek PU bukan trek, itu trek yang biasa memuat apa ini, besi-besi apa itu, bambu. Jadi trek tidak ada baknya, seperti yang dipakai apa, muat semen apa itu. Saya bilang, boleh saya menumpang ke Makassar? Wah, ada Pak, ada Ustaz, ada penumpang juga di depan. Saya bilang, di belakang saja. Wah, di belakang enggak punya atap, enggak punya bak. Saya bilang, biar enggak apa-apa, di belakang saja. Asal saya pergi malam ini. Yang penting saya malam ini harus ada di Makassar. Dia bilang, kita saja kalau mau. Ya. Saya bilang, ya, saya ikut. Saya ikut. Jadi saya keluarkan sarung, ya. Sarung untuk makaduku, pakai selimut, ya.
selimut. Baru duduk di belakang, di belakang situ. Ada juga teman satu ada kerneknya ada. Saya sama-sama. Sampai di Makassar jam 12 malam. Nah, saya jam 12 malam, saya mau bangunkan sepupu saya, biasanya saya menginap di situ. Tidak enak, karena tengah malam ini, masa mau tengah malam mau gedor-gedor rumah orang. Jadi saya jalan-jalan ke pos polisi. Di situ ada pos polisi di sentral, sekarang sentral. Di situ ada pos polisi. Saya ajak polisi cerita-cerita begini. Akhirnya setelah 1 jam saya cerita-cerita begitu. Akhirnya polisi, kalau mau baring-baring Pak, ada kamar di belakang, tapi tidak ada kasurnya, hanya tikar. Saya bilang tidak apa-apa. Saya masuk, disuruh masuk situ persilahan, baring-baring sampai subuh, sampai azan subuh. Azan subuh baru saya bangun, baru saya pergi ke rumah sepupu itu. Rumah sepupu, saya tunggu di luar karena itu sepupu rajin juga sholat berjamaah subuh. Jadi begitu dia buka pintu, assalamualaikum. Weh, saya kaget dia. Kenapa begini? Saya bilang, saya wudhu dulu baru saya sama-sama ke masjid. Nah, sudah pulang dari masjid baru saya ceritakan. Dia menyesal. Kenapa tidak? Iya, begitulah. Karena saya jaga perasaan, menjaga perasaannya supaya tidak terganggu. Itu hidup sederhana ya, tidak dipelajari. Harus dipelajari. Itu karena di Gontor saya sudah biasa tidur seperti begitu, tidur dia. Jadi tidak mesti harus tempat mewah. Pernah suatu hari saya bersama ada orang saya antar mau masuk di Gontor. Bapak bersama bapaknya. Saya antar di Gontor. Di Gontor kan kita tidur seperti jemaah haji itu tidur di bawah di penerimaan tamu. Saya sudah tidur nyenyak, tiba-tiba jam 12 malam saya dibangunkan oleh bapaknya itu yang, Ustaz, saya tidak bisa tidur, Ustaz, saya tidak bisa. Saya bilang, kenapa? Wah, tidak bisa tidur seperti ini nih. Ada hotel yang di sini dekat. Nah, itu karena tidak biasa tidur seperti itu, cari hotel. Nah, kalau saya biasa saya. Jadi kalau tidak biasa sederhana, itu akan repot. Terpaksa tengah malam pergi cari hotel. Di Ponorogo lagi, jauh 12 kilo. Ini karena tidak terbiasa sederhana. Dia selalu mewah-mewah apa di rumah. Kalau kita biasa saja, tidur di sini pun tidak apa-apa. Tidur di pos polisi, tidak apa-apa. Karena sudah biasa. Dan yang mewah tidak perlu dipelajari. Tidak perlu dipelajari. Karena sudah mewah. Saya waktu belajar pulang pergi ke luar negeri, ke Riyadh belajar.
Itu kan tiket ditanggung oleh pemerintah Saudi, PP. Nah, setiap libur dikasih tiket pulang ke kampung. Nah, transit di Pakistan. Waktu itu masih transit karena sekarang tidak ada transit tadi, karena langsung saja. Kalau dulu kalau tidak transit di Pakistan, lah transit di Bombay. Transit di Pakistan, kita dibawa ke hotel bintang 5. Coba. Tidak canggung saya di sana, di hotel bintang 5. Meskipun baru masih tahun 70-an. Masih tahun 70-an itu sudah bintang 5 di sana. Dan saya tidak canggung. Tidak juga canggung, semua saya pakai kamar mandinya, kasurnya, apanya, tidak sanggup. Jadi tidak perlu dipelajari. Nah, tapi kalau sederhana itu perlu dipelajari. Ya, orang yang tidak belajar itu coba minta mau tengah malam. Ya itulah. Jadi kita ini di sini perlu sederhana. Maka kalau melihat lauknya tidak sesuai selera, itu harus dibiasakan diri. Biasakan diri menerima dengan ikhlas. Kan tadi sudah ikhlas. Jadi menerima. Kalau lauknya kurang enak, ya biasakan diri menerima. Itu kalau sudah membiasakan diri, akhirnya sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa, tidak canggung lagi. Biasa tidur tidak bersama orang tua. Biasa tidur di kasur rempuk, di sini tidak. Biasakan diri, itu sederhana. Itulah saya kaidahnya, kesederhanaan perlu dipelajari, tapi kemewahan tidak perlu, akan bisa sendiri. Jadi itulah kesederhanaan. Kemudian ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Di sini banyak suku. Ada Aceh, ya. Ada Riau, ada Kalimantan, ada Tenggara, ada Ambon, Jawa. Itu harus semuanya bersaudara. Bagaimana nikmatnya persaudaraan di dalam Islam? Nah, itu juga perlu dididikkan. Kita terdidik menjadi orang yang bersaudara. Jadi jangan hanya tidak boleh mencela saudaranya meskipun tidak satu suku. Persaudaraan. Innamal mu'minuna, orang beriman itu mesti harus bersaudara. Kalau sudah bersaudara, maka tidak akan ada perkelahian, tidak akan ada percecokan, saling cela mencela, saling ejek mengejek, tidak boleh. Maka dari itu di sini kalau terjadi perkelahian, akan terjadi juga pengusiran.
Karena di sini harus damai, tidak boleh berkelahi. Kalau berkelahi ya lebih baik tinggalkan sini berdua sama-sama. Berkelahi maka di luar. Kalau jadi harus ada di sini namanya ada kedamaian. Harus hidup berdampingan, damai, tidak saling mengejek. Jadi orang beriman itu tidak akan mengejek saudaranya, tidak akan mencela saudaranya. Nanti akan belajar hadisnya. Hadisnya apa di kelas 1 itu sudah ada. Kalau kelas 3 atau kelas 4 apa masih mungkin kalau sudah lupa-lupa ya ingat kembali hadis. Jadi itu huwa Islamnya. Harus terjadi persaudaraan. Satu kelas, lain suku harus bersaudara. Satu kamar, lain suku harus bersaudara. Tidak boleh berbenci-bencian. Nanti akan ada ayatnya, hadisnya dipelajari. Keempat, berdikari. Karena waktunya, ya, insya Allah mudah-mudahan cukup. Berdikari. Di sini harus punya jiwa berdikari. Di sini tidak ada pembantu rumah tangga, ya. Tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak ada saudara. Mesti harus berdikari, berdiri. Berdikari apa artinya? Berdiri di atas kaki sendiri. Artinya self help, membantu diri sendiri. Karena tidak punya membantu, tidak ada yang bisa membantu. Bapak tidak ada, ibu tidak ada, saudara tidak ada yang bisa membantu. Yang bisa membantu hanya diri sendiri. Self help. Jadi mencuci sendiri, makan apa? Ada yang disuapi kalau di rumah. Biasa itu ada yang disuapi kalau di rumah, disuapi ibunya. Di sini tidak, harus suap sendiri, makan sendiri, minum. Jadi berdiri sendiri, tidak boleh memerintah orang lain. Bisa saja kalau minta tolong bisa, tetapi kalau memerintah bilang, tolong ambilkan, ya, ambilkan itu. Nah, itu tidak boleh. Harus dengan sopan, akhlak yang tinggi, yaitu coba tolong. Jadi jangan bersifat tuan besar. Jangan bersifat tuan besar. Tidak boleh. Harus menolong dirinya sendiri. Antri mengambil nasi. Tidak boleh bilang, antrikan ya, ambilkan nasi. Tidak boleh. Harus ambil sendiri. Makan sendiri. Semua harus membantu diri sendiri. Mencuci,
pakaian. Nah, ada yang perlu saya ingatkan. Kalau mencuci pakaian, ya, dijemur, sudah dijemur diambil. Sudah dijemur kering, diambil. Jangan ditaruh di situ bermalam-malam, sampai hilang. Ya, hilang, melapor sama orang tua. Aduh, saya hilang tuh. Nah, yang salahnya siapa? Salahnya dijemur, tidak diambil. Jadi kalau sudah mencuci, dijemur, sudah kering, diambil. Nah, jangan dibiarkan di situ sampai nanti mau ganti baju lagi baru cari bajunya. Enggak. Nah, itu harus, itu namanya berdikari, mengurus diri sendiri. Itu namanya berdikari, mengurus dirinya sendiri. Jangan mengharapkan orang lain, mengurus diri kita. Kita harus bisa mengurus diri sendiri. Yang terakhir, berdisiplin. Disiplin ini adalah jiwa yang harus dididik menjadi manusia yang berdisiplin. Kalau sudah terbiasa berdisiplin, itu akan mendapat kesuksesan. Ya. Orang yang tidak sukses itu, yang kurang sukses itu, yang tidak berdisiplin. Kalau orang berdisiplin, insya Allah belajar, masuk kelas, disiplin, tepat pada waktunya. Masuk kelas jam berapa? Jam berapa masuk kelas? Jam 7. Jam 7 itu sudah harus di kelas. Kelasnya harus sudah disapu. Siapa yang bertugas menyapu, siapa yang bertugas menyapu, itu datang menyapu kelas pada 6:30. Jadi diatur. Jadi jam 7 itu sudah bersih kelas. Kadang kalau dulu, kadang saya mau mengajar baru dibersihkan kelas. Salah itu. Yang ada, yang berdisiplin membersihkan kelas sebelum guru datang, sebelum masuk kelas, sebelum jam 7 itu kelas sudah bersih. Jadi siapa yang kena tugas pada hari itu yang bertanggung jawab. Berdisiplin. Jadi disiplin mandi itu tadi ada kaitannya dengan olahraga. Kalau sudah ada pengumuman berhenti olahraga, harus disiplin, berhenti, dan pergi mandi. Ya, ada sudah berhenti sampai ada pengumuman berhenti, dia tidak berhenti karena itu salah. Itu namanya tidak berdisiplin. Jadi berdisiplin itu harus betul-betul dijaga. Disiplin masuk kelas, disiplin muhadarah. Ada masuk muhadarah, disiplin. Tidak boleh orang Bugis bilang
Tidak boleh makalasi. Tahu bisa makalasi. Jadi jangan ada makalasi. Kalau sakit, bilang sakit. Kalau tidak sakit, jangan makalasi. Ya. Sebab ini pengalaman. Saya pernah waktu muhadharah ya, latihan muhadharah, ada anak yang tidak ikut muhadharah. Saya masuk. Kenapa tidak masuk? Dia bilang, sakit kepalaku Ustaz. Dia bilang, sakit kepalaku Ustaz. Pegang perutnya. Sakit kepalaku. Betul. Iya, itu ada air minum di situ, terus ada kulit bintang 7. Sakit kepalanya, perutnya yang dipegang. Ada 3 orang itu. Yang satu kan gigiku sakit. Yang satu lagi magaremen, kata orang magaremen. Kiranya ketiga anak itu makalasi. Jadi saya keluar, ya sudah keluar. Tutup pintu. Saya tutup pintu, saya keluar. Kemudian saya intip dari lubang kunci. Saya intip lubang kunci. Dia berjoget di dalam 3 orang. Kata ya, selamat. Langsung saya tendang itu tendang pintu. Kurang ajar. Ayo, masuk semua. Lari semua masuk. Itu namanya, jangan ada terjadi begitu. Itu namanya makalasi. Jadi harus betul-betul berdisiplin, berdikari. Jangan ada yang ya makalasi. Disiplin harus ditegakkan. Kalau sudah berdisiplin, insya Allah maju. Dasarnya disiplin. Kalau ingin maju, berdisiplin. Jangan kalau masih ada waktu ya, bisa saya tambah sedikit cerita lagi. Kalau orang bilang dulu, katanya orang Eropa itu maju karena sekularisasi. Dulu di zaman Soeharto ya, orang bilang orang Eropa maju karena sekulernya, artinya meninggalkan agama. Agama tidak dicampur dengan politik. Agama tidak dicampur dengan politik. Agama tidak boleh berpolitik. Nah, itu sekularisasi. Jadi saya mau lihat itu betul apa tidak. Saya pergi ke Eropa. Saya datang ke London, Inggris. Saya datang ke Belanda, Amsterdam. Saya datang ke Perancis, Paris. Saya datang ke Italia, Roma.
dan Kepatikan. Saya sudah ke Vatikan itu, pusat Kristen, dan terus ke Mesir. Saya mau lihat itu apa benar itu, karena sekuler sehingga bisa maju. Ternyata mereka maju bukan karena sekularisasi, tetapi mereka maju karena disiplin. Itu mereka maju. Waktu saya di Belanda, saya mau naik bus. Itu bus sudah saya sudah di sini dan busnya di situ, kira-kira di Tabir, jauhnya jalan. Busnya berangkat, tidak menunggu saya, padahal tinggal sedikit. Karena apa? Tiba jamnya untuk berangkat, tidak menunggu saya. Itu disiplin namanya. Disiplin. Tidak menunggu. Kalau kita, bagaimana disiplinnya? Itu tadi. Belum selesai hitungannya. Makannya belum selesai. Maka orang yang berdisiplin itu, biar sementara makan, kalau tiba saatnya kepada pekerja lain, dia tinggalkan makan itu. Maka itu disiplin. Di Perancis juga saya mendapatkan seperti itu. Naik kereta, disiplin. Semua harus disiplin. Jadi Eropa maju karena disiplin. Salah itu kalau orang mengatakan Eropa maju karena sekularisasi. Tidak betul. Mereka maju karena disiplin. Ini saja, mudah-mudahan anak-anakku bisa berjiwa disiplin sehingga bisa sukses di dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu penuh dengan keikhlasan. Sebab ustaz juga mengajar dengan ikhlas. Insya Allah kalau semua ketemu, pengurus ikhlas, guru ikhlas, murid ikhlas, maka akan terjadi perpaduan yang luar biasa yang bisa membawa maju, insya Allah. Jadi ini saja, mudah-mudahan 10 titik ya, malam ini 10 titik moto dan ilmu kejiwaan. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk menuntut ilmu di Darul Abrar. Insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.